Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kalau cara motivasi yang lama, yang pakai iming-iming hadiah atau ancaman hukuman, kayaknya udah mulai, kurang efektif gitu di zaman sekarang? Iya, betul banget. Rasanya udah nggak nendang lagi ya? Nah, sumber yang Anda bagikan, khususnya bagian kedua buku Drive, itu seolah mengamini perasaan itu loh. Katanya kita memang butuh semacam upgrade sistem motivasi kita. Persis. Buku itu mengenalkan kita pada namanya motivasi 3.0. Ini basisnya bukan lagi dorongan eksternal, tapi lebih ke dorongan intrinsik dari dalam diri. Dorongan dari dalam ya? Iya, kayak keinginan alami kita untuk mengarahkan hidup sendiri, terus belajar hal baru jadi lebih baik, dan juga berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Oke. Nah, fokus kita kali ini kan mau membongkar 3 elemen inti dari motivasi 3.0 itu. Yang katanya jadi kunci bukan cuma buat performa kerja, tapi juga kepuasan pribadi. 3 itu, otonomi, penguasaan, dan tujuan. Siap kita bedah satu-satu? Boleh, mari kita mulai dari yang pertama, otonomi. Otonomi. Ini bukan sekedar mandiri atau bebas gitu aja ya, tapi lebih ke perasaan kita punya pilihan, punya kendali atas apa yang kita lakukan. Katanya sih ini setelan dasar kita sebagai manusia. Setelan dasar ya. Tapi kok serungnya malah kayak dimatikan gitu ya, apalagi di dunia kerja? Nah, itu dia. Seringkali justru manajemen gaya lama itu malah menghambatnya. Kontrol itu kan biasanya menghasilkan kepatuhan ya, tapi kalau otonomi itu yang bisa mendorong keterlibatan, engagement. Menarik. Tapi ini konsep berlaku umum nggak sih? Atau jangan-jangan cuma cocok buat budaya barat aja? Muannya tuh mirip di berbagai budaya loh. Ada studi di Rusia, Turki, Korea Selatan, bahkan Bangladesh. Jadi kayaknya anggapan ini cuma ide barat itu perlu ditinjau ulang deh. Oh, jadi lumayan universal ya berarti? Kelihatannya begitu. Intinya saat orang merasa punya kendali, rasa keterlibatannya itu lebih tinggi. Oke. Di sumber kita itu kan dipecah jadi 4 aspek penting ya, 4T. Tugas, waktu, teknik, dan tim. Coba kita lihat tugas dulu. Iya, tugas. Ini soal kebebasan memilih apa yang kita kerjakan. Contohnya kayak FedEx Dice di Atlassian itu, atau mungkin yang lebih terkenal 20% time di Google. Ah ya, yang katanya melahirkan Gmail itu ya. Betul, karyawan diberi waktu bebas buat garap proyek pilihan mereka sendiri. Lalu yang kedua, waktu. Kebebasan mengatur kapan kita bekerja. Ini contoh ekstrimnya yang Rowe itu ya, results only work environment, kayak di Best Buy dulu. Iya, itu salah satu contohnya. Jadwal nggak relevan, yang penting hasilnya tercapai. Ini kan kebalikan banget sama sistem billable hours yang sering dikeluhkan itu. Betul. Yang rasanya malah menghancurkan otonomi ya. Terus yang ketiga, teknik. Gimana tuh? Teknik ini soal kebebasan menentukan bagaimana cara kita bekerja. Contohnya Zappos, toko sepatu online itu. Oh, yang terkenal sama layanan pelanggannya ya? Iya, mereka kabarnya nggak pakai skrip kaku buat customer service-nya, nggak memonitor durasi telepon juga. Stafnya bebas menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Fokusnya ke solusi buat pelanggan. Wah, menarik. Terakhir, tim. Ini agak jarang dibahas kayaknya ya. Iya, kebebasan memilih dengan siapa kita bekerja. Di Whole Foods misalnya, tim ikut memilih anggota baru. Atau di W.L. Gore, pemimpin tim itu harus bisa meyakinkan orang lain untuk mau gabung ke timnya. Jadi bukan sekedar ditunjuk aja ya. Coba deh Anda renungkan, seberapa besar kebebasan Anda dalam keempat T ini sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Oke, dari kebebasan memilih, kita pindah ke elemen kedua, penguasaan. Dorongan untuk terus jadi lebih baik gitu ya. Betul, jadi lebih baik dalam sesuatu yang berarti buat kita. Kalau tadi otonomi melahirkan keterlibatan, nah penguasaan ini bisa dibilang hasil dari keterlibatan itu. Ini soal perjalanan menjadi ahli. Kuncinya di konsep flow itu ya, dari Mihaly ke Csikszentmihalyi. Iya, tepat. Kondisi di mana kita begitu larut dalam aktivitas sampai lupa waktu. Kayak lagi asyik banget gitu ya. Persis. Biasanya terjadi kalau tantangannya pas sama kemampuan kita. Nggak terlalu gampang, tapi juga nggak terlalu susah sampai bikin frustrasi. Istilahnya tugas Goldilocks. Tapi yang agak bikin kaget nih, katanya Csikszentmihalyi itu menemukan kita malah lebih sering mengalami flow di tempat kerja daripada pas lagi santai. Kok bisa ya?
Mungkin ya, karena pekerjaan seringkali ngasih kita tantangan yang jelas, tujuan yang jelas, terus ada feedback langsung. Itu kan elemen kunci buat flow. Tapi mencapai penguasaan ini jalannya nggak selalu mulus. Nggak selalu enak gitu ya? Iya, ada 3 hukum penting nih menurut sumbernya. Pertama, penguasaan itu pola pikir. Kita perlu punya apa yang disebut Carol Dweck sebagai growth mindset. Keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangkan, bukan bawaan lahir gitu ya? Betul, bukan fixed mindset. Kedua, penguasaan itu menyakitkan. Waduh, jujur banget ya. Iya, butuh usaha, butuh ketekunan atau grit istilahnya, dan latihan yang disengaja, deliberate practice. Seringkali butuh waktu lama banget. Anders Ericsson bilang minimal 10 tahun. Wow, 10 tahun. Jelas bukan hal instan. Terus yang ketiga, Ketiga, penguasaan itu asimtot. asimtot. Maksudnya gimana tuh? Artinya, kita bisa terus-menerus mendekati kesempurnaan, tapi nggak akan pernah benar-benar sampai di titik itu. Kayak kurva yang terus mendekati garis sumbu, tapi nggak pernah menyentuh. Oh, oke. Jadi selalu ada ruang buat berkembang ya? Bisa bikin frustrasi tapi juga bikin penasaran terus. Betul, justru perjuangannya itu yang memberi makna dan energi. Oke, jadi otonomi kasih kita arah, penguasaan kasih kita tantangan berkembang. Nah, elemen ketiga ini apa yang melengkapinya? Yang ketiga, dan ini penting banget sebagai penyeimbang, adalah tujuan. Iya, kerinduan untuk melakukan apa yang kita lakukan demi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau di motivasi 2.0, tujuan itu kayak cuma hiasan aja, tapi di motivasi 3.0, ini jadi pendorong utama, setara sama profit. Jadi makna pekerjaan itu jadi penting banget ya? Banget. Orang paling termotivasi itu biasanya kalau mereka bisa mengaitkan apa yang mereka kerjakan dengan tujuan yang lebih besar. Kita bisa lihat nggak sih tanda-tanda pergeseran ke arah sini? Bisa, misalnya dari munculnya organisasi yang nggak cuma ngejar profit, tapi juga memaksimalkan tujuan. Kayak social business, big corporations, contohnya Tom Shoes. Oh iya, yang beli satu, donasi satu itu ya? Betul. Terus juga dari cara kita berbicara. Ada sumpah MBA yang menekankan pelayanan pada kebaikan bersama. Atau tes sederhana dari Robert Reich, tes Pronomina. Tes Pronomina. Gimana tuh? Mendengarkan karyawan menyebut perusahaannya itu pakai kata mereka atau kita. Kalau kita, itu biasanya senior keterlibatan dan merasa punya tujuan bersama. Wah, sederhana tapi dalam ya. Selain itu, Juga dalam kebijakan, ada studi menarik yang dikutip. Misalnya soal membelanjakan uang untuk orang lain, itu ternyata meningkatkan kebahagiaan pribadi. Atau studi di Mayo Clinic. yang soal dokter itu ya? Iya, dokter yang diizinkan pakai 20% waktunya untuk aspek pekerjaan yang paling bermakna buat mereka, itu tingkat burnout-nya turun drastis. Ini jadi nyambung sama temuan Deci dan Ryan soal lulusan universitas itu dong ya? Yang bilang kalau ngejar tujuan ekstrinsik kayak uang, itu nggak otomatis bikin bahagia? Tepat sekali, malah bisa berdampak negatif katanya. Justru mengejar tujuan intrinsik kayak pertumbuhan pribadi, hubungan baik, itu yang lebih berkorelasi sama kesejahteraan jangka panjang. Jadi, ketiga pilar ini, otonomi, penguasaan, dan tujuan, ini benar-benar dasar ya buat kita bisa thrive gitu di abad 21 ini. Betul, bukan cuma ide bagus, tapi ini semacam pembaruan sistem operasi yang kita butuhkan. Beralih dari kontrol eksternal ke arah membebaskan dorongan internal kita yang memang udah ada dari sananya. Menciptakan lingkungan supaya sifat dasar kita yang aktif, ingin tahu, dan punya tujuan ini bisa berkembang ya. Persis. Memang sih, membawa pemahaman ini ke dalam pekerjaan dan hidup kita sehari-hari itu pasti nggak mudah ya. Tapi kayaknya sangat layak dicoba. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Kalau misalnya Anda bisa mengubah satu hal kecil aja dalam rutinitas harian Anda, untuk sedikit aja meningkatkan salah satu dari 3 elemen ini, entah otonomi, penguasaan, atau tujuan, perubahan kecil apa ya yang bakal Anda pilih, dan kenapa menurut Anda itu penting?